Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, mohon yang membawa HP untuk dimatikan suaranya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Saat teduh Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 56, Hai semua ciptaannya. Pujian nomor 56, Hai semua ciptaannya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik kidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakat yang memberikan kehangatan. Haleluya, 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 haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia Allah yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami ucapkan puji syukur kepadamu untuk keselamatan yang diberikan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus untuk berkebaktian,
Kami adalah manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami mau menyerahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin jalannya kebaktian ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Upah mengikut Yesus. Sama-sama. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Bersyukur pada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 26, Mulia bagi Allah. Pujian nomor 26. Kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa.
antar putranya, genaplah penebusan mulia baginya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosa berapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia baginya. Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senang di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia baginya. Selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin di kotak yang diambil dari Markus pasal 10 ayat 31. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali, kemudian kita akan berusaha untuk menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal 10 ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal 10 ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terakhir, mari kita mencoba menghafalkannya tanpa melihat teks. Mari kita hafalkan. Injil Markus pasal 10 ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Selanjutnya kita akan lihat warta gereja di buletin yang bagi yang bertugas dapat memperhatikan jadwalnya masing-masing. Warta gereja yang pertama, perjamuan kudus akan diadakan minggu yang akan datang. Saudara-saudari yang sudah dibaptis diharapkan untuk mempersiapkan dirinya. Warta yang kedua, piknik gereja ke Bajau atau Singkawang, jika Tuhan izinkan, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret dengan biaya Rp150.000 per orang.
Biaya tersebut sudah termasuk tiket masuk dan transportasi. Mohon didoakan dan diikuti, serta persiapkan diri dan dana. Untuk pendaftaran silakan menghubungi pengurus. Selanjutnya, kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh Saudari Ango. Sambil menjalankan persembahan, mari kita nyanyikan pujian nomor 52, Ku Berserah. Pujian nomor 52, Ku Berserah pada Yesus. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami ingin menyembah Engkau melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menggunakan persembahan kami, agar dapat memperluas kerajaan-Mu, dan kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pengabar Injil Zakaria Suhartono dengan tema upah meninggalkan segalanya untuk Yesus. Kepada hambanya kami saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita bersama-sama membuka kembali ayat yang telah kita baca secara bertanggapan tadi, yaitu dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 31. Izinkan saya membaca lagi, namun dengan lebih komplit. Kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata tidak diterjemahkan. Jadi saya akan menerjemahkannya dan tolong perhatikan urutannya. Ada juga perubahan urutan yang berbeda dari, kalau saya mendapatkan dari King James Version, versi King James, dan saya akan membacakan untuk kita. Tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa yang cukup signifikan untuk digarisbawahi. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya." Nah, di sini dikatakan bapaknya atau ibunya atau istrinya. Di sini ada kata istri yang tidak diterjemahkan dalam terjemahan baru, atau anak-anaknya atau ladang garis miring tanahnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah-rumah, saudara-saudara laki-laki, saudari-saudari perempuan, ibu-ibu, anak-anak, dan ladang-ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena firman yang telah terbuka di hadapan kami adalah firman yang hidup, yang dimana sekalipun kami telah mempelajarinya berulang-ulang kali, tapi kami selalu mendapatkan berkat yang berbeda. Bahkan kami mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga kami bisa semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Bapa, kami memohon hikmat-Mu dan berkat pengertian dari Engkau, sehingga perenungan firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi berkat untuk kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan kiranya Engkau yang pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini, sehingga dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, dan sertai dia dengan kuasa dan kejelasan dalam mengajar, sehingga pelajaran ini kami bisa sungguh-sungguh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Upah untuk meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus, atau saya memberi judul lain, harga dan hadiah. Harga dan hadiah. Nah, kalau kita membeli sebuah barang, biasanya yang pertama kali kita lihat itu harga, ya. Harganya kita akan lihat. Dan setelah kita melihat harganya dan kita suka barangnya yang memang kita ingin cari, baru kita akan membelinya. Nah, ketika kita mengeluarkan sesuatu untuk harga tersebut, kita pasti mengekspektasikan sesuatu. Tentu saja ya, tidak mungkin kita misalnya membeli sebuah TV dengan harga jutaan, kita pasti mengharapkan TV ini jauh lebih baik daripada yang harganya 700.000 misalnya. Kenapa? Karena dengan harga yang tinggi, ekspektasi kita juga akan tinggi. Karena kita sudah tahu istilah paling umum, harga menentukan kualitas. Tapi di dalam kekristenan, apakah harga betul-betul menentukan kualitas? Nah, kita akan lihat ada harga yang harus kita bayar, kita kasih, tapi nanti ada upah. Tapi upah di sini saya lebih
condong bukan hanya upah tapi hadiah. Karena upah itu memang pantas diberikan, tapi hadiah itu sesuatu yang tidak pantas tapi diberikan. Nah, kita akan pelajari dua hal ini, harga dan hadiah. Harga mengikuti Yesus, hadiah mengikuti Yesus. Nah, kalau kita melihat pelajaran minggu lalu bagaimana ada pemimpin yang kaya, yang masih muda, yang mempunyai nama, yang mempunyai harta, mempunyai kedudukan. Dia bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Dan Tuhan Yesus telah mengajarnya bahwa memang kamu telah melakukan segala sesuatu yang disuruh oleh firman Tuhan, tapi satu yang kurang. Ini bukan bicara semuanya harus dilakukan, tapi satu hal yang harus ada adalah jual semua milik kamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Dan harga itu terlalu mahal untuk orang ini. Karena ketika dia mengikuti Yesus, artinya namanya, nama besar yang sudah dipertaruhkan dari awal akan dilepaskan. Kenapa? Karena nama Yesus yang akan ditinggikan. Harta yang dikumpulkan sekian banyak harus direlakan untuk tidak dimiliki dan tidur kemana saja bersama Tuhan Yesus. Dan ini harga ini terlalu mahal sehingga pemuda yang kaya raya ini yang menjadi pemimpin ini pergi meninggalkan Tuhan dengan sedih. Makanya di sini Petrus lalu bertanya, kami telah meninggalkan segala sesuatu Tuhan dan mengikut Engkau. Di bagian yang lain, yaitu di Injil Matius 19 dan Lukas 18 dijelaskan bahwa lalu kami dapat apa? Kita tahu Petrus ketika Tuhan memanggilnya, dia sedang menjala ikan. Lalu dia sedang membersihkan jalannya. Dan Tuhan panggil, ikut aku. Lalu saat itu juga dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan segalanya untuk ikut Tuhan Yesus. Dan itu harga yang Petrus pikir, saya sudah lakukan Tuhan. Saya sudah kami, bahkan di sini kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan ikut kamu. Apa yang kami bisa dapatkan? Nah, di sini kita akan belajar dua hal. Satu, harga yang harus kita korbankan atau berikan. Dan kedua, hadiah yang akan kita dapatkan. Sebelumnya kita harus ingat ya, keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus itu gratis. Gratis, sekali lagi ya. Harga yang akan kita berikan sebagai murid Yesus bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk menikmatinya. Nah, contohnya seperti ini. Jika saya orang kaya raya, ya, saya punya banyak sekali rumah. Saya bilang kepada Michael, saya akan kasih kamu satu rumah, harganya 20 M. Saya akan kasih kamu gratis. Tapi syaratnya hanya satu. Kamu pindah dari rumah kamu yang sekarang. Tinggalkan semuanya, kamu harus tinggal di rumah itu. Kalau kita bilang, saya ingin mendapatkan rumah itu, tapi kita tidak tinggali, nah, itu sama aja bohong. Kenapa? Karena keselamatan ada sesuatu yang harganya terlalu mahal, yang tidak bisa dicapai manusia. Tapi mengikuti Yesus ada harga terlalu kecil untuk mendapatkan, kalau dalam ekonomi dunia, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan nanti dikatakan 100 kali lipat. Modal kita 100 kali lipat. Artinya harga yang dituntut sama Tuhan itu sangat kecil loh. Apa yang Tuhan tuntut? Di sini dikatakan, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Yesus, karena Injil. Dan di Lukas 18 dikatakan, karena kerajaan Allah. Ya, ingat ya, 3 alasan ini saja kamu meninggalkan. Di sini katakan meninggalkan 1, rumah. 2, saudara laki-laki atau saudara perempuan.
Perhatikan kata atau ya. Bapaknya atau ibunya. Di sini juga ada tambahan, atau istrinya, atau anak-anaknya, atau ladangnya. Ini sedang membicarakan apa sih? Tuhan Yesus menjelaskan semua ini. Rumah ini menggambarkan sebuah kenyamanan. Karena di rumahlah kita akan merasa menjadi tempat paling nyaman. Bukankah begitu? Seenak-enaknya di rumah orang, sebagus-bagusnya di liburan kita. Ketika kita sampai di rumah, disitulah tempat kita akan berteduh. Kita akan sangat merasa tenang. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau demi Injil, kamu harus meninggalkan kenyamanan kamu. Apakah kamu mau? Kemarin kami sekeluarga ke Singkawang. Dan kami tidak terlalu ekspektasikan bagaimana kami tidur. Tapi kami mendapatkan sebuah hotel yang biasa saja karena harganya murah dan karena itulah yang available saat itu dan bisa kami capai. Jadi hotel yang kurang begitu baik sebenarnya, tapi puji Tuhan kami bisa tidur semalam. Dan kami merasa lebih baik di rumah. Coba bayangkan, ketika demi Yesus, kamu harus tinggalkan kenyamanan rumah kamu dan tinggal ke tempat yang tidak kamu suka. Itu harga yang harus kita bayar. Apakah kita bisa tinggalkan segala kenyamanan kita di rumah kita yang tadinya senang? Kamu harus pergi ke suatu tempat demi Yesus. Kamu harus tinggalkan rumah kamu. Sebelumnya perhatikan ya, ini bukan, karena di sini banyak kata atau, bukan berarti semuanya kamu harus tinggalkan ya. Ini tidak mengajarkan kita semua, oh sudahlah kita mengikuti Yesus, kita mendingan mengasingkan diri, keluarga kita acuhkan, keluarga kita, bapak kita, saudara kita acuhkan. Bukan seperti itu. Nah, Tuhan Yesus jelas mengatakan, Tuhan Yesus datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Apa maksudnya? Tuhan Yesus akan memisahkan bapa dengan anaknya, suami dengan istrinya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Kenapa? Karena ketika Injil ada, orang yang menolak Injil akan membenci yang menerima Injil. Sederhana seperti itu. Jadi, di sini Tuhan Yesus katakan, ketika kamu menerima Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, kamu rela gak meninggalkan kenyamanan kamu? Itu yang pertama, kenyamanan. Apapun comfort zone kita, apapun kenyamanan kita, masing-masing berbeda ya. Kita punya kenyamanan di bidang kita masing-masing. Tapi rela gak kita tinggalkan untuk Yesus? Kalau Yesus ingin tinggalkan itu, dan saya ingin menempatkan kamu di tempat yang lain, dengan kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak kamu suka, kamu siap gak? Ini yang Tuhan kasih harganya. Kedua, saudara-saudari. Kalau kita membicarakan saudara-saudari, apa yang kita langsung terbesit di kepala kita? Tempat untuk kita curhat, tempat kita berbagi, suka dan duka, adalah keluarga, berbagi perasaan. Ketika demi Yesus, orang-orang yang kita kasihi ini, saudara-saudara kita, saudara-saudari kita, harus kita tinggalkan. Apakah kita rela? Ketika kita bilang, saya jadi orang Kristen, sedangkan saudara-saudari kita ternyata membenci kekristenan. Dia tidak suka kamu jadi orang Kristen. Dia gak mau datang lagi ke rumah kamu. Apakah kita bisa membayar harga itu? Kita tidak bisa lagi berbagi perasaan dengannya. Bahkan di sini katakan orang tua, bapakmu, ibumu. Bapak dan ibu membicarakan tentang apa? Ketika kita jadi anak, bapak dan ibu bukan hanya sebagai panutan, tapi sebagai tempat kita bergantung. Karena sewaktu kita kecil,
semua anak bergantung kepada orang tuanya. Jadi ketika kita bilang, saat saya menerima Tuhan Yesus, saya harus merelakan bahwa bapak saya akan benci saya, ibu saya nggak akan suka dan nggak akan izinkan saya. Apakah kita bisa bayar harga itu? Ini yang dituntut sama Tuhan. Dan di sini dikatakan istri. Kenapa tidak suami? Karena konteks itu Tuhan Yesus berbicara kepada 12 rasul. Ya, konteksnya. Tapi kita harus tahu, suami dan istri sudah menjadi satu daging. Suami atau istri adalah pendamping hidup selama-lamanya. Bukan gak begitu? Anak bisa ninggalin kita, ya kan? Mereka menikah, mereka punya keluarga, ninggalin kita. Orang tua bisa ninggalin kita. Saudara-saudara kita bisa ninggalin kita. Tapi siapa yang seumur hidup kita kalau belum dipanggil Tuhan yang akan menemani kita? Suami dan istri kita. Tapi ketika suami dan istri kita, Tuhan bilang, mereka tidak mengizinkan kamu percaya Yesus. Rela gak kamu membayar harga? Bukan berarti kamu menceraikannya, meninggalkan, bukan. Maksudnya kamu siap untuk terima dan tanggung harga ini. Pendamping hidup kita selamanya. Rela gak kita lepas? Anak-anak, di sini katakan anak-anak. Anak-anak adalah masa depan dari orang tua, bukan gak begitu? Karena nanti walaupun secara nominal adalah sebegini. Waktu kecil anak-anak akan tergantung kepada orang tua. Nanti ketika anak-anak sudah besar, orang tua akan tergantung sama anak. Makanya kita ingat bagaimana ada seorang janda yang punya anak satu-satunya, putra satu-satunya meninggal. Dan begitu dia nangis sedih sekali. Kenapa? Karena harapan masa depannya. Dia sebagai janda, dia cuma punya satu putra dan putra itu mati. Hancur masa depannya. Maka Tuhan Yesus begitu melihat, lalu bilang, belas kasihan. Muncul belas kasihan. Kenapa? Ada anak yatim, ada janda. Tapi dikatakan sini, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika anak-anak kita, dan ini terjadi ya, banyak sekali terjadi. Banyak orang yang menjadi Kristen ketika sudah tua. Sedangkan anak-anaknya semuanya bukan orang Kristen. Jadi, saya pernah mendengar soal kasus, jadi anak-anaknya nggak terima kalau ibunya ini masuk Kristen. Dia kasih tahu ibunya, Ma, kalau kamu masuk Kristen, kami nggak akan urus pekuburan kamu. Karena kamu mau cari Kristen kan? Kami nggak mau. Jadi ada gejolak ibu ini. Dan puji Tuhan dia tetap teguh. Jadi ada harga yang harus dibayar. Dan di sini ladang. Nah, ladang ini sebenarnya tanah, dari kata tanah. Kenapa disebut ladang, diartikan ladang? Sederhananya seperti ini. Ini adalah bukan hanya aset, properti, tapi juga sumber penghasilan. Kalau kita lihat ya, di kitab Yosua, bahwa tanah itu dibagi rata. Sebenarnya tidak rata, dibagi per banyak orang, setiap suku kecuali suku Lewi. Mereka semua dikasih ladang. Kecuali suku Lewi. Untuk apa? Supaya semua yang memiliki ladang bisa bekerja dan menghasilkan uang. Sederhananya seperti itu. Jadi ketika di sini dikatakan ladang, ini ada pekerjaan kamu, sumber hidup kamu. Ketika sumber hidup kamu, pekerjaan kamu dituntut Tuhan untuk serahkan buat Yesus, kamu rela gak kasih? Konteksnya ini bukan hanya kamu percaya Tuhan Yesus ya, tapi konteksnya juga lebih lagi ketika kamu menjadi hamba Tuhan. Kamu tidak akan punya ladang, pekerjaan tetap lagi.
Kamu akan bekerja siang dan malam untuk Tuhan. Kamu rela gak menyingkirkan pekerjaan kamu, cita-cita kamu untuk Tuhan Yesus? Dan ini juga berbicara kepada kita. Misalnya kita semenjak mengenal Tuhan Yesus, mengenal Injil, kita tahu bahwa pekerjaan kita membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Misalnya, kita tahu pekerjaan kita itu hari Minggu masuk, sedangkan kita tidak bisa bergereja gara-gara dituntut sama pekerjaan. Ketika kita tahu saya mengikut Tuhan Yesus, artinya saya tidak boleh lakukan itu lagi, saya akan resign dari pekerjaan itu. Misalnya kita yang punya toko, buka toko, kita tahu hari Minggu ada toko yang paling ramai pengunjungnya, dan kita tahu itu sumber penghasilan paling besar sepanjang minggu. Tapi kita tahu Injil katakan, Tuhan Yesus katakan, kita harus menghormati hari Sabat. Tinggalkan, tutup toko hari Minggu. Itu upah dan harga. Dan ini sebenarnya harga yang kita harus bayar ketika mengikut Yesus. Itu tidak seberapa loh, dibandingkan dengan apa yang kita akan dapatkan. Itu kuncinya. Ini kunci dari upah. Karena secara, kalau kita lihat Petrus ya, bertanya nih, Petrus ada orang yang pemberani di antara murid-murid yang lain. Dia bicara secara gamblang dan kadang-kadang seenaknya. Dan ini dia sebenarnya sedikit nyindir Tuhan Yesus. Lalu kami nih gimana? Kami dapat apa? Sederhananya seperti itu. Tuhan Yesus katakan, kamu akan dapat hadiah, upah. Kenapa saya bilang hadiah? Karena sesuatu yang sebenarnya lebih dan melebihi yang kita layak dapatkan. Karena kita bisa bekerja dimanapun kita bekerja, kita akan dapat ya gaji kan. Karena kita sudah bekerja 8 jam sehari misalnya, 5 hari dalam 1 minggu. Kita pantas mendapatkan nominal tertentu. Kenapa? Memang itu upah kita. Kalau kita tidak masuk, potong gaji. Kenapa? Upah kita. Kecuali kita berprestasi, kita dapat bonus. Nah, bonus itu sebenarnya bukan bagian dari upah. Bonus itu hadiah yang mereka berikan kepada kita. Tapi Tuhan kasih kita bonus semua. Kita lihat bonusnya apa ya? Ada 2. Di sini kalau kita garis bawahi, ada 2 bonus atau 2 hadiah yang Tuhan kasih. Pertama, orang itu sekarang pada masa ini ya akan menerima kembali 100 kali lipat. Masa ini akan menerima 100 kali lipat. Lalu masih di ayat terakhir, ayat 30 bagian terakhir, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi ada 2, masa kini dan masa yang akan datang. Menariknya kalau kita lihat Matius ini mempunyai komen yang berbeda. Karena konteksnya Injil Matius diberikan kepada orang Yahudi, dan ini secara spesifik diberikan kepada ke-12 rasul. Kenapa? Karena upahnya berbeda. Lihat ya. Saya akan bacakan dari Matius 19 di ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Putra Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu atau kalian yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini diberikan kepada siapa? Kepada 12 rasul. Tapi Markus tidak. Markus tidak menyebutkan itu sama sekali. Kenapa? Karena seperti yang kita harus tahu, Injil Markus diberikan kepada orang Roma. Campuran, ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi. Dan ini cocok sekali untuk kita. Hadiah ini, pertama, di masa kini kita akan mendapatkan 100 kali lipat atau berlipat-lipat ganda. Tentu saja ini bukan literal ya. Ya, bukan literal masa ini. Oke, izin tanya, siapa yang di sini sudah percaya Tuhan Yesus lebih dari 5 tahun? Boleh angkat tangannya?
Oke. Kita semua punya bapak satu, ibu satu ya. Saudara laki-laki. Siapa yang selama 5 tahun ini saudara kita sudah jadi 100? Ibu kita jadi 100. Atau yang sudah menikah, istri kita jadi 100. Mau gak ya kita kira-kira ya istri kita jadi 100 ya? Yang sama loh. Yang sama. Bukan istri kita 100. Istri yang sama 100 kali lipat. Tentu aja gak mau ya. Bisa terjadi apa? Kita tidak tahu ya. 100 istri ya. Sekali ngomel, 100 yang ngomel kan? Nah, bayangkan. Pasti nggak mau kan jadi 100 kan? Nah, tentu saja ini bukan literal ya. Bukan literalnya seperti itu. Apa maksudnya? Dan sebelum itu kita take note dulu ya. Tidak ada kata bapak. Menerima soal lipat, rumah-rumah, makanya saya dalam bentuk jamak. Saya membaca dalam bentuk jamak. Karena dalam bahasa Indonesia terjemahan LAI, dia dalam bentuk tunggal. Semua dalam bentuk jamak. Rumah-rumah, saudara-saudara laki-laki, saudara-saudari perempuan, ibu-ibu, anak-anak, ladang-ladang. Ada 2 yang tidak ada. 1, bapak. Kenapa? Karena ketika kita percaya Tuhan Yesus, Allah kita, Bapa kita. Ya, pertama ya. Kedua, kenapa nggak ada istri? Nah, kenapa ya nggak ada istri ya? Karena istri dan suami sudah menjadi satu daging. Itu alasannya. Jadi ini tidak di-include di sini. Kenapa? Karena kita harus tahu ini bukan literal dan ini menjelaskan masa kini kita akan mendapatkan keluarga dalam kekekalan. Saya mengenal Michael berapa tahun ya sudah ya. Dari dulu saya tidak kenal dia. Tapi saat ini dia adalah saudara saya. Bukan gak begitu? Dan setiap kita bilang saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak ada satupun di sini yang sekandung dengan saya. Tapi saya memanggil saudara-saudari. Kenapa? Karena ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita diangkat jadi anak-anak Allah. Dan di situ, sejak itu, seluruh keluarga Allah ini adalah saudara-saudari kita, ibu-ibu kita. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, di gereja, kita punya berapa saudara sekarang? Dalam Tuhan. Lebih dari 100 kan? Kita punya banyak saudara-saudari. Bahkan di sini kita punya banyak ibu loh. Ibu perannya apa biasa? Menolong kita ya, membantu kita, memberi memasak untuk kita. Kok kita ada acara, banyak ibu-ibu masak untuk kita, ya kan? Sederhananya seperti itu. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam keluarga Allah, di mana keluarga Allah ini terdiri dari seluruh umat percaya di seluruh dunia. Siapapun orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus itu saudara kita loh. Walaupun kita tidak punya hubungan apapun dengan dia secara biologi, misalnya secara darah, tidak ada. Tapi dia saudara kita. Kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat, ada orang Kristen lain nampung kita di rumahnya, bukankah itu menjadi ibu-ibu kita? Welcome kita, supaya kita tinggal di rumahnya. Saudara kita. Ketika saya mendengar kesaksian dari pengabar Injil Rudi, waktu dulu membawa koko iparnya ke Jakarta karena sakit dan ternyata kakaknya meninggal. Papa Venci kalau ada yang tahu, ada yang kenal, dilihat ada orang gereja membantu. Siapa orang gereja? Apakah kenal dari awal? Tidak. Dibantu sampai datang ke sini loh. Sampai dibiayai. Siapa mereka? Atas dasar apa mereka membantu? Atas dasar apa? Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus.
kita membantu saudara-saudara kita. Makanya Tuhan bilang akan ada 100 kali lipat kekekalan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Markus 3, kita sudah pelajari sebelum-belumnya, 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus sendiri bilang gitu. Siapa yang melakukan firman Tuhan, dia saudara Tuhan Yesus, dia saudari Tuhan Yesus, bahkan dia ibu. Dan kalau kita melihat Paulus bilang Titus anaknya yang sah, bilang Timotius anaknya yang sah, bilang Filemon dia saudara laki-laki, dia bilang Afia saudara perempuan. Bahkan Paulus bilang di dalam 1 Timotius 5, 1, 2, jangan keras kepada orang tua, melainkan tegur dia sebagai bapamu, tegur orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, perempuan-perempuan muda sebagai adikmu. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita punya keluarga dalam kekekalan. Apa yang membedakan keluarga ini dengan keluarga kandung kita yang belum percaya Tuhan Yesus? Sederhana ya. Ketika kita meninggalkan dunia ini atau ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang inilah yang akan bersama-sama kita di surga. Makanya keluarga dalam kekekalan. Karena kalau saudara-saudara kita belum percaya Tuhan Yesus, mereka dihukum. Walaupun dia bapak kita, ibu kita, saudara laki-laki kita, suami kita, istri kita, tetap akan dihukum di neraka dan tidak akan bersama kita di kekekalan. Makanya tugas kita adalah apa? Tugas kita pastikan seluruh anggota keluarga kandung kita percaya Tuhan Yesus. Karena ini akan bawa kita kepada kekekalan. Kedua, di masa depan hidup dalam kekekalan. Tadi keluarga dalam kekekalan, di masa depan hidup dalam kekekalan. Yang menjadi pertanyaan, apa itu hidup yang kekal ya? Apa hidup yang kekal? Banyak orang percaya Tuhan Yesus dengan cara yang salah loh. Kenapa? Mereka cuma bilang, saya ingin masuk surga. Dan tujuannya apa dia masuk surga? Oh, di surga kan jalannya dari emas. Wah, pasti seru ya. Pasti bagus ya. Kenapa? Bahkan di surga aja udah mikirin materi. Alasannya itu sederhana, pengen ke surga. Padahal Tuhan bilang, ya, Tuhan bilang dalam firman-Nya, ketika kita percaya kita mendapat hidup yang kekal. Walaupun Tuhan dalam Yohanes 14 katakan bahwa Tuhan yang menyediakan tempat. Tapi kalau kita melihat dan mempelajari sistematik teologi ya, kita tahu bahwa tempat yang disediakan Tuhan Yesus itu di Yerusalem baru ketika dunia ini dihancurkan loh. Karena Tuhan menciptakan sesuatu sebenarnya tidak lama, nggak perlu lama. Dia menciptakan langit dan bumi aja 6 hari selesai. Apalagi cuman rumah tinggal. Dan itu bukan KPR ya. Rumah tinggal kita itu mansion dalam bahasa Inggrisnya. Mansion itu apa? Istana. Jadi setiap kita punya satu istana nanti. Tapi di mana? Di Yerusalem baru. Nanti. Makanya hidup kekal sederhananya seperti ini ya. Karena Tuhan Allah kekal, hidup kekal adalah hidup bersama Yesus. Itu sederhananya. Hidup bersama Yesus. Itulah hidup yang kekal. Selama-lamanya kita bersama dengan Allah. Allah di mana? Kita di sana. Seperti itu. Walaupun kita selalu jelaskan bahwa nanti kamu akan masuk surga. Apa maksud surga itu? Surga itu tempat sementara. Kenapa sementara? Karena nanti di penghujung tahun, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan akan mendirikan kerajaannya di bumi loh. Bukan di surga lagi. Di bumi, di Yerusalem baru. Makanya kalau kita melihat, kita akan mendapatkan apa? Hidup dalam kekekalan. Tapi ada satu hal menarik dalam hadiah ini ya. Coba kita perhatikan di ayat 30. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Kenapa saya bilang menarik? Karena hanya Markus yang menulis tentang penganiayaan.
Kalau yang lain dibilang atau, ini plus, pasti dapat. Ya, pasti dapatnya apa? Penganiayaan. Pertanyaannya, penganiayaan termasuk harga atau hadiah ya? Karena ini dimasuk ke dalam list hadiah. Penganiayaan itu hadiah atau harga yang harus kita bayar? Ya kan? Kita dianiaya itu harga kita mengikut Yesus atau hadiah karena kita mengikut Yesus. Kalau kita masuk di sini, seakan-akan ini dalam listnya apa? Hadiah disertai penganiayaan bonus. Penganiayaan adalah bonus untuk orang percaya. Jadi saya sendiri bilang ini harganya, tapi ini hadiahnya. Kenapa hadiah? Kalau kita melihat Matius 5, 10-12 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Apa maksudnya penganiayaan di sini? Penganiayaan di sini mungkin tidak seperti zaman di sana, waktu zaman Markus ditulis bahwa orang Kristen disiksa, dianiaya secara literal, dibakar ke api, dimasukkan ke gladiator, diadukan dengan macan, singa untuk tontonan. Para tahu kan acara gladiator? Bukan seperti itu. Aniaya kita lebih cenderung apa sekarang? Mulut, sikap. Kita mungkin akan dibenci sama orang. Mereka akan ngomong ini, ngomong itu karena kita jadi orang Kristen. Dan itu harus ada loh. Harus ada ya. Nah, ketika kita dapat hadiah, kita dapat saudara-saudara dalam kekekalan, kita akan dapat plus hadiah bonus aniaya. Tuhan tidak pernah sama sekali menyembunyikannya. Ketika kamu ikut Tuhan Yesus, kamu harus pikul salib. Ini hadiahnya. Karena dikatakan bersukacita dan bergembira. 2 kali loh. Sukacita dan bergembira kalau kamu dianiaya. Kenapa? Karena ini hadiah. Jadi, pertanyaan sederhana loh. Selama kita Kristen, menjadi orang Kristen ya, apakah kita sudah mengalami penganiayaan? Verbal kah, atau sikap orang kepada kita kah, orang gak suka sama kita, benci kita karena kita orang Kristen? Kalau belum dapat bonusnya ya, karena pasti ada. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita suka dengan Allah, pekerjaan Allah, kita otomatis akan tidak disukai dunia. Pasti. Tapi kalau kita dekat dengan dunia suka sama kita, kita pasti tidak sedang membayar harga. Sederhana gitu. Oke, kita ilustrasikan ya, biar nggak bingung. Misalnya, kita suka judi, ya kan? Tuhan bilang kita nggak boleh judi. Kita bergaul sama teman-teman kita yang suka judi. Ketika kita bilang saya ikut Tuhan Yesus, saya tidak judi lagi, teman-teman kita tidak akan suka sama kita. Mulailah dia bilang dengan macam-macam, dia bilang sok suci lah, sok apalah. Itulah penganiayaan. Tapi kalau kita ikut-ikutan judi, gak akan kita digitukan. Sederhana seperti itu. Kalau semua ngomong kotor, kita juga ngomong kotor, mereka juga akan suka. Tapi mereka omong kotor, kita mengomongkan berkat, mereka akan tidak suka. Karena berkat itu teguran ya. Kadang-kadang kita akan menegur mereka. Oh, itu gak boleh dilakukan, ini gak boleh dilakukan. Mulailah kita dianiaya. Dan bagian terakhir, sebenarnya bagian terakhir ini, kalau kita melihat, sebenarnya adalah pembukaan sebelum Tuhan Yesus memberikan perumpamaannya.
Tapi karena bukan bagian ini, saya tidak akan menjelaskan secara detail apa maksudnya. Sederhana ini masih berhubungan dengan upah, bahwa perumpamaan ini yang ada di Matius 21 sampai 16 bahwa tentang seorang tuan yang mempekerjakan di kebun anggurnya, dan dia bilang sama orang, saya tetapkan 1 dinar 1 hari. Dan dia ke pasar, dia lihat banyak orang yang menganggur, dan dia ada panggilan jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Ya, dipanggil untuk bekerja. Jamnya beda-beda, tapi pada malam hari dia bayar 1 dinar. Yang jam 9 datang komplain, saya datang jam 9, yang itu datang jam 5, 1 jam lagi kamu udah kasih gaji. Kenapa upahnya 1 dinar? Sederhana seperti itu. Tapi Tuhan katakan, seperti itulah keselamatan. Ada orang yang percaya dari lahir, dalam arti bukan dari lahir, karena keluarga Kristen. Ada yang sudah mau mati baru percaya Tuhan Yesus, tapi upahnya tetap sama. Keselamatan yang Tuhan berikan. Itu. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang harga dan hadiah. Jadi, permisi tanya, apa harga yang sudah kita berikan, sudah kita relakan untuk Tuhan Yesus? Apakah kita sudah merelakan kenyamanan kita, masa depan kita, profesi kita, pekerjaan kita? Sudah belum kita relakan buat Tuhan? Ada gak kita bayar harga itu? Keselamatan itu gratis, tapi harga ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk menikmatinya. Ada harga yang harus kita bayar. Dan upahnya, kita lihat ya, dalam masa kini, keluarga dalam kekekalan. Di masa yang akan datang, hidup dalam kekekalan. Itu hadiahnya. Dan plus bonus, aniaya. Aniaya adalah bonus. Aniaya adalah harga, juga upah untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan kita akan disebut orang yang berbahagia ketika kita dianiaya karena Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini Engkau telah menolong kami dan memimpin perenungan firman hari ini. Kami memohon Engkau yang menyertai kami, sehingga kami bisa merenungkan kembali firman-Mu, bahkan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin juga supaya Engkau kuatkan, supaya firman-Mu ini juga kami bisa bagikan kepada orang-orang kami yang terkasih. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri untuk lagu terakhir 344. 344 kita akan nyanyikan dengan bangkit berdiri. Dan setelah lagu ini kita nyanyikan, minta kesediaan Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan untuk menutup kita di dalam doa. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang untuknya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak gentar, pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu, lengkapkan senjata ini.
Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami, Dia adalah Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sekali lagi datang mengucap terima kasih karena Engkau telah memimpin kebaktian matahari terbenam dari permulaan sampai akhir. Ya Bapa, kami mohon kebaktian ini dapat berkenan kepada Engkau. Ya Bapa, kami akan berpisah dari ruang kebaktian ini ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap beserta kami, dan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus menjadi pembimbing kami agar setiap firman-Mu dapat kami jalankan dan kami saksikan. Ya Bapa, tolonglah semua kami yang masih kecil, yang sedang sekolah, yang sudah bekerja, kiranya kami menjadi murid Yesus yang baik. Bukan hanya kami sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi kami juga mau menjadi saksi untuk Injil Tuhan Yesus, sehingga lebih banyak lagi orang dapat percaya Tuhan Yesus. Kiranya ya Bapa, Engkau berbelas kasihan untuk gereja-Mu ini. Kiranya kami yang sudah percaya, kerohanian kami bertumbuh, dan Engkau juga menambahkan jiwa-jiwa yang baru untuk gereja-Mu ini. Ya Bapa, tolonglah kami menjadi saksi di rumah kami, agar keluarga kami yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, sebagai anak Engkau, Engkau akan melindungi kami, sampai kami bertemu muka dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkaulah Bapa kami, dan Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. 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 Saudara-saudari, silakan duduk. Doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan